Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita semua sehingga kita bisa menemukan way out dari segala macam problematika di kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sudah sangat familiar dan begitu masyhur. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang bagaimana seorang yang kaya dan bagaimana seorang yang miskin. Ada seorang kaya yang pandai bersyukur, ada seorang miskin yang sabar. Pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi mendatangi Nabi. Mereka mengeluhkan mereka ingin bisa beribadah seperti ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Wahai Nabi, kami ingin bisa seperti orang kaya. Mereka bisa beribadah haji, bersedekah, menyantuni fakir miskin, membangun masjid dan lain sebagainya. Sedangkan kami ini adalah orang miskin, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang semacam itu. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan sebuah zikir. Nabi memberikan amalan yang amalan ini apabila dibaca setiap hari setelah melakukan sholat 5 waktu, pahalanya ini sama dengan amalan orang ibadah yang menyumbang masjid, yang memerdekakan budak, yang haji dan lain sebagainya. Apakah zikir dan amalan itu? Yaitu Nabi menyuruh para sahabat untuk membaca Subhanallah 33 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Zikir ini ternyata pahalanya sama dengan ibadah yang dilakukan oleh orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian para sahabat-sahabat yang miskin ini setiap hari melakukan zikir, membaca Subhanallah, Allahu Akbar dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali setiap selesai melakukan sholat 5 waktu. Pada hari berikutnya orang-orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya mendengar tentang amalan zikir tadi. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang kaya ini juga ikut membaca Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Keesokan harinya sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini mendatangi Nabi lagi. Wahai Nabi, sekarang orang-orang yang kaya itu juga melakukan zikir ini. Ini kita bagaimana? Kemudian dijawab oleh Nabi, ya sudahlah, itu adalah anugerah dan keutamaan yang sudah diberikan Allah kepada kalian semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bagian ini Nabi telah mengajarkan kepada kita bahwa membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiap selesai sholat, ini pahalanya adalah sama dengan ibadah yang dilakukan orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, maka dari itu, apapun posisi kita, siapapun posisi kita, apabila kita seorang penguasa, jadilah seorang penguasa yang mengayomi masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kita menjadi orang kaya, janganlah menjadi orang kaya yang sombong, janganlah menjadi orang kaya yang pelit. Kalau kita menjadi orang miskin, kalau kita menjadi orang fakir, jadilah orang fakir miskin yang gemar beribadah, yang gemar mendoakan kepada sesama kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.